Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah atau cerita dari salah satu wali songo, yaitu Sunan Gresik, yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Islam menyebar di Pulau Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo atau Wali Sembilan. Wali Songo yang pertama menyebarkan Islam di tanah Jawa adalah Sunan Gresik pada abad ke-14 Masehi. Sunan Gresik memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sebutan lain untuk ayah Sunan Ampel adalah Maulana Maghribi, namun lebih akrab disapanya adalah Sunan Gresik karena ia berdakwah di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik berdakwah untuk masyarakat di sekitar pelabuhan yang mayoritas memeluk agama Hindu dan Buddha. Cara dakwahnya yang mudah dipahami menarik simpati masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Bahkan Raja Brawijaya memberikan kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Oleh Raja Majapahit itu, Sunan Gresik juga diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam. Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam di masa itu. Selain mendirikan pesantren, Sunan Gresik juga membangun sebuah masjid pesucinan. Konon masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Sebagai wali yang pertama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Gresik sangat cerdas dalam cara dakwahnya. Bapak Sunan Ampel ini sukses menarik simpati masyarakat Jawa untuk belajar Islam. Banyak yang awalnya beragama Hindu dan Buddha, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kesuksesan cara dakwah Sunan Gresik dapat dilihat dari jumlah pemeluk agama Islam yang terus bertambah. Selain dikenal sebagai seorang wali yang menyebarkan Islam, kakek Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini juga menjadi seorang tabib. Ia banyak mengobati masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, secara gratis. Sunan Gresik memanfaatkan kemampuan mengobati orang itu sebagai strategi berdakwah. Nilai-nilai yang mencerminkan Islam ia terapkan dalam praktek pengobatan ini. Dalam pengobatannya, Sunan Gresik tak membeda-bedakan golongan masyarakat. Golongan masyarakat kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah di mata Sunan Gresik adalah sama. Inilah yang disukai oleh masyarakat. Keahlian mengobati orang yang sakit juga terdengar hingga telinga sang Raja Majapahit. Akhirnya Sunan Gresik diundang untuk mengobati istri raja yang sedang sakit. Bukan hanya mengobati orang sakit, Sunan Gresik juga gemar berdagang dan bertani. Ia mengajarkan masyarakat Jawa bagaimana cara berdagang yang baik dan benar. Kemudian, bagaimana cara bertani dan bercocok tanam yang bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Tentu saja, Sunan Gresik memberikan ilmu-ilmu tersebut secara gratis. Dengan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan pribadinya, banyak masyarakat yang tertarik dengan Islam. Akhirnya, mereka berbondong-bondong untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Sunan Gresik meninggal pada Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau tepat di tahun 1419 Masehi. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Haul Sunan Gresik yang setiap tahunnya diikuti jemaah lokal maupun luar daerah dari berbagai penjuru. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim di Desa Gapura Sukolilo. Jaraknya sekitar 200 meter dari alun-alun kota Gresik.
Akses ke makam Sunan Gresik mudah dijangkau dengan transportasi umum. Makam Sunan Gresik sering diziarahi dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di kota Gresik. Makam Sunan Gresik yang bangunannya punya ciri khas ini dikelilingi oleh pemakaman keluarga dan umum, termasuk salah satunya adalah makam Bupati Gresik pertama, yaitu Raden Pusponegoro. Sementara itu, karomah yang dimiliki oleh Sunan Gresik adalah bisa menurunkan hujan saat musim kemarau berkepanjangan. Dalam Al-Quran tertulis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada para nabi, yakni anugerah keistimewaan bisa melakukan hal yang luar biasa, bahkan sulit diterima nalar atau akal manusia. Mukjizat hanya bisa dipercaya oleh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Nabi Sulaiman memiliki mukjizat bisa memerintah dan mengerti bahasa hewan, atau Nabi Muhammad SAW menerima mukjizat Isra Mi'raj, yakni melakukan perjalanan dari bumi menuju ke langit sampai Sidratul Muntaha dengan naik buraq sebagai kendaraan super cepat untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memberikan mukjizat kepada para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan karomah atau anugerah keistimewaan bisa melakukan hal yang luar biasa kepada para wali Allah yang terpilih. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu dari 9 wali atau wali songo yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah yang diterima Sunan Gresik adalah bisa menurunkan hujan saat musim kemarau berkepanjangan. Pada saat itu Sunan Gresik bersama sejumlah santrinya sedang mengembara di suatu tempat yang sangat amat panas. Dari kejauhan ia melihat kerumunan banyak orang. Dikisahkan orang-orang di situ mengelilingi panggung batu-batuan. Di atas batu-batuan itu terdapat seorang gadis berpakaian putih yang diapit oleh 2 orang lelaki berbadan besar dan bengis, dan memegangkan tangan sang gadis yang sembari meronta-ronta. Di situ juga ada seorang pendeta yang sedang membacakan mantranya. Si pendeta akan memulai upacaranya dengan memegang pisau. Di tengah-tengah upacara itu Sunan Gresik datang menghampirinya. "Ada tuntunan apa ini, Tuan?" tanya Sunan Gresik. Lalu si pendeta itu menjawab, "Upacara persembahan, Tuan." "Dan kenapa gadis itu menjerit dan meronta-ronta?" tanya Sunan Gresik. "Dialah gadis yang sebentar lagi akan dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa hujan," jawab sang pendeta. "Untuk apa?" tanya Sunan Gresik kembali. "Agar mendatangkan hujan, karena daerah kami sudah mengalami kemarau yang berkepanjangan sehingga ladang kami tidak bisa menghasilkan panen," jelas pendeta tersebut. Sesaat lagi pendeta itu akan menikamkan pisaunya ke tubuh sang gadis. "Hei kalian, tunggu, jangan dibunuh gadis itu," teriak Sunan Gresik. Lalu Sunan Gresik memohon agar upacara itu diberhentikan. Akan tetapi kedua orang laki-laki berbadan besar langsung menyergap Sunan Gresik untuk ditangkapnya. Namun baru beberapa langkah saja kaki mereka berdua lumpuh, tidak bisa bergerak. "Maaf tuan-tuan semuanya, kami ingin membantu kalian," ucap Sunan Gresik. Lalu dibantah oleh si pendeta. "Ah, omong kosong, kalian tidak mungkin dapat membantu kami memerlukan air hujan." Sunan Gresik lalu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Sudah berapa korban yang dibunuh?" "Ini korban yang ketiga, Tuan," ucap orang-orang yang ada di situ. "Apakah hujan sudah turun?" tanya Sunan Gresik kembali. "Belum, Tuan," jawab orang-orang di situ. "Apakah kalian ingin tetap hujan turun?" tanya Sunan Gresik. "Betul, Tuan, kami sangat membutuhkan air hujan," jawab orang-orang secara serempak. "Baik, insya Allah Tuhan akan menolong kalian," ucap kembali Sunan Gresik. Sunan Gresik bersama santrinya lalu menghadap ke kiblat, melakukan sholat sunnah istiqoh, yaitu memohon hujan 2 rakaat. Beberapa saat kemudian
Langit terlihat mendung, lalu hujan turun dengan lebatnya. Orang-orang bersorak gembira. Sudah lama sekali mereka menantikan kehadiran hujan deras seperti ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berhentilah bersorak-sorak dan menari. Tenanglah, mari kita bersama-sama mengucap syukur Alhamdulillah, ucap Sunan Gresik. Lalu Sunan Gresik berkata, jangan berterima kasih dan menyembah-nyembah kepadaku, karena hujan yang turun ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang-orang tersebut diajarkan mengucap 2 kalimat syahadat dan masuk agama Islam. Nah, itulah sepenggal cerita atau kisah tentang sejarah Sunan Gresik, salah satu wali songo, beserta karomah yang dimilikinya. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.